Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dan perkembangan dari penyelidikan kasus ini, sudah bersama kami ada Wadir Krimum Polda Kalimantan Barat, AKBP Hari Yuda Siregar. Pak Hari, selamat pagi. Pak Hari. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Hari, ini apakah benar ibu tiri korban yang melakukan tindakan pembunuhan ini? Bagaimana hasil perkembangan penyidikan terkininya, Pak Hari? Baik, Mbak. Jadi dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa yang bersangkutan ini sudah mengakui perbuatannya pada hari kejadian hari Senin ini awalnya. Jadi memang tadi disampaikan bahwa pada hari Rabu dari keluarga yang melaporkan kepada Polda Kalbar tentang penculikan anak, seperti itu. Selanjutnya hari Kamis ini keluarga melaporkan lagi kepada kita bahwa telah ditemukan mayat, dalam hal ini korban yang atas nama Nizam ini dalam kondisi terbungkus karung di belakang rumahnya, Mbak. Akhirnya dari sana kita interogasi, kita coba mintakan keterangannya dengan berdasarkan keterangan saksi dan mencocokkan waktu dan alibi. Akhirnya si tersangka ini mengakui perbuatannya bahwa dia yang melakukan pembunuhannya, Mbak. Baik. Jadi ibu tirinya sudah mengakui kalau dia membunuh anak tirinya, berarti ya, membunuh korban yang kalau sejauh ini motifnya dari hasil penyelidikan polisi apa, Pak Hari? Mengapa ibu ini tega membunuh anaknya? Baik, Mbak. Jadi kalau dari hasil keterangan dari tersangka waktu saat kita lakukan pemeriksaan, motifnya ini sebenarnya begini, Mbak. Ibu tirinya ini kan dengan ayah si korban, suaminya, ini sejak dia itu hamil, Mbak, itu sekitar 2-3 tahun yang lalu, dia hamil ini sudah merasa cemburu karena perhatian suami lebih kepada si korban yang meninggal dunia ini. Karena ini anak bawaan dari sang suami. Akhirnya begitu anak ini lahir, perhatian suami ini kalau menurut dari keterangan tersangka kurang terbagi kepada anak hasil dari pernikahan mereka, sehingga anak itu sering, ya memang kalau dari keterangan sering dipukul, dicubit, ataupun ditampar, seperti itu. Sehingga akhirnya pada puncaknya hari Senin, itu pelaku melakukan, karena emosi yang tidak terkontrol, didoronglah sehingga terjatuh, kepalanya itu membentur lantai, dan di saat itu dia tidak sadarkan diri. Akhirnya hari Selasa itu jadi dia ini, Mbak, dia ini dihukum oleh si ibu tirinya hari Senin. Jadi dia terjatuh, besoknya pun dia bangun, didorong lagi karena disuruh masuk ke dalam. Nah, di saat hari Selasa itu dia didorong lagi, jatuh, terbentur kepalanya, dan akhirnya tidak sadarkan diri sehingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ternyata sebelum dibunuh bahkan ibu tiri ini melakukan beberapa kali kekerasan kepada korban. Nah, sejauh ini bagaimana lingkungan sekitarnya, mulai dari ibu kandungnya, ayah korban, bagaimana Pak Ari, sudah dilakukan pemeriksaan? Oke, baik. Jadi untuk saksi-saksi yang kita periksa itu adalah ayah korban dan ibu kandung daripada si korban tersebut. Hanya kalau dari lingkungan ini memang tidak ada, kita mendapat informasi ada kadang terdengar suara menangis tiap malam sebelum kejadian, ya. Terus kemudian juga ada informasi bahwa anak tersebut, dalam hal ini korban, itu sehariannya setiap berangkat sekolah itu ada luka lebam seperti itu. Nah, ini yang kita mau coba dalami, dan kebetulan ibu kandungnya ini tidak berada di Pontianak, berada di Sumatera, seperti itu, Mbak. Jadi tidak satu kota dengan si korban untuk ibu kandungnya. Baik, Pak Hari, jadi kalau seandainya nanti terbukti sebelum dilakukan pembunuhan sudah dilakukan beberapa kali kekerasan oleh ibu tirinya, nanti apa pidana yang akan diberikan, disangsikan kepada ibu tiri ini?
Oke, kalau untuk pasal yang kita kenakan kepada eh, ibu tirinya itu adalah pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian juga kita juga terapkan Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan juga kita terapkan juga pasal 338 KUHP. Seperti itu, Mbak, yang ancamannya ini sekitar 15 tahun sampai 20 tahun, Mbak. Oke, ada pemeriksaan lanjutan mungkin yang dilakukan kepada yang sudah mengaku melakukan tindakan pembunuhan ini, Pak Hari? Kalau untuk pemeriksaan, tentunya begini, Mbak, karena memang kalau dari kondisi, khususnya si pelapor ya, dalam hal ini suami dari si pelaku, ini kan dalam kondisi duka ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak, artinya keterangan-keterangan sebatas baru yang apa kita peroleh. Namun kalau dari tersangka, ini kita sudah coba mendapatkan, tentunya kita akan cross-check, karena memang sejak awal dari alibinya ini dari hari Senin kemarin, tanggal 19 Agustus, itu berbeda-beda. Tapi ini yang kita mau cocokkan nih, Mbak, bahwa keterangan antara si pelapor, kemudian dari pelaku, kemudian saksi dalam hal ini ibu kandung, ini agak berbeda. Tapi ini kita untuk menguatkan saja. Cuma momennya sekarang karena masih kondisi duka, kita akan mencoba mencari saksi-saksi lain yang memang mengarah ada indikasi perbuatan ini tidak hanya pada saat kejadian, sebelumnya memang sering dianiaya oleh ibu tirinya ini. Seperti itu, Mbak. Terakhir sedikit saja Pak Hari, sudah ada hasil autopsi yang dilakukan dari jenazah korban? Kita masih menunggu, Mbak. Kemarin kita sudah lakukan otopsi. Tentunya kalau secara resminya kita menunggu dari dokter ya. Kemarin kami juga melakukan otopsi, sudah melihat memang cocok pada saat kita penemuan mayat ada luka-luka di tubuh korban. Hanya untuk penyebab kematiannya ini ya kita menunggu dari pihak dokter, namanya dari forensik, Pak. Dari forensik. Baik, kalau begitu nanti kami nantikan bagaimana informasi terkini dari pihak kepolisian terkait dengan penyidikan ini. Terima kasih Wadir Krim Polda Kalbar AKBP Hari Yuda Siregar sudah memberikan informasi terkini untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih Pak Hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.